Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa ala amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi yalqah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Para umahat yang saya muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di Masjid Nurul Huda ini untuk sama-sama belajar bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sampai halaman 56. Pada halaman 56 kita diberikan contoh-contoh kaidah bahasa Arab, yaitu namanya idhofah. Idhofah. Apa itu idhofah? Penyandaran. Apa itu idhofah? Penyandaran. Saya akan menjelaskan apa itu idhofah. Kemudian idhofah itu bisa ke isim dhahir, bisa ke isim dhamir. Idhofah atau penyandaran. Idhofah ada dua. Idhofah ke isim dhahir, ada idhofah ke isim dhamir. Idhofah itu apa? Menyandarkan, penyandaran, yaitu menyandarkan suatu isim ke isim lainnya. Menyandarkan suatu isim ke isim lainnya. Terdiri dari dua bagian. Yaitu, siapa yang masih ingat bagian apa aja? Mudhaf. Yang kedua apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf itu isim yang disandarkan.
isim di sini bisa orang, bisa benda ya. Yang mudhof ilaih itu isim kedua yang jadi sandaran. Sudah pernah dijelaskan kan? Ditulis dulu. Idhofah adalah menyandarkan suatu isim ke isim lainnya. Terdiri dari berapa bagian? 2. Yang satu disebut mudhof. Apa itu mudhof? Isim yang disandarkan. Yang kedua apa? Mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Isim yang kedua yang menjadi sandaran atau yang disandarkan padanya. Idhofah ke isim dhahir dan idhofah ke isim dhamir, ya. Idhofah itu mengandung apa? Sudah kita jelaskan, mengandung sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Apa itu? Siapa yang masih ingat? Mengandung huruf jar. Di dalam idhofah terkandung huruf yang satu apa? Li. Apa itu li? Milik. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Hah? Ayo, idhofah adalah menyandarkan suatu isim ke isim lainnya. Terdiri dari 2 bagian. Mudhof, isim yang disandarkan. Mudhof ilaih, isim yang kedua yang jadi sandaran. Idhofah ada 2. Idhofah ke isim dhamir, ke isim dhahir, dan idhofah ke isim dhamir. Di dalam idhofah terkandung huruf jar tersembunyi. Contoh, huruf jarnya ada 3. Huruf jarnya ada 3. 1 li, 2 min, 3 fi. Yang li siapa yang bisa ngasih contoh? Kitabu Muhammadin. Apa artinya Kitabu Muhammadin? Kitab milik Muhammad. Di sini sebenarnya ada li-nya, tapi tidak terlihat. Yang pertama disebut apa? Kata yang pertama?
mudhaf. Yang kedua mudhaf ilaih. Yang kedua min. Contoh untuk yang ada min. Ibu-ibu punya cincin? Punya kan? Cincin emas. Khatamu zahabin. Cincin emas. Artinya di sini ada huruf jar-nya yang tersembunyi, yaitu cincin dari emas. Khotam sebagai apa di sini? Khotam apa artinya? Cincin. Zahab emas. Di sini sebenarnya ada huruf li yang tersembunyi. Paham? Paham gak sih? Di dalam atau pada. Salat apa salat? Salatun. Malam? Al-lail. Salatul laili. Apa artinya? Salat malam. Berarti salat di waktu malam. Bukan salat milik malam atau salat dari malam, tapi salat di dalam malam atau pada saat malam. Salat sebagai apa? Al-lail sebagai apa? Paham sampai sini? Contoh kita lihat di buku. Contoh-contoh mudhaf ilaih. Contoh halaman 27. Silahkan dibuka halaman 27. Supaya ibu-ibu, karena libur lama hampir setahun. Ayo, halaman 27 semuanya dibuka. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ayo. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Mana mudhaf ilaihnya? Kitabu Muhammadin. Kitabu sebagai mudhaf, Muhammadin sebagai mudhaf ilaih. Di situ ada huruf jar yang tersembunyi, apa itu? Li. Kitabun li Muhammadin. La hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitabnya Muhammad. Oh ya. Iya, bukan, ini kitabnya Hamid. Mana mudhafnya? Mana mudhaf ilaihnya? Mana huruf jar yang tersembunyi apa? Kitab milik Muhammad. Oh ya, Hamid. Terus halaman baris ke-5. Aina daftaru Ammarin? Apa artinya? Di mana buku tulisnya Ammar? Mana mudhaf ilaihnya? Daftaru Ammar. Apa artinya? Buku tulis milik kan? Atau buku tulisnya Muhammad. Ammar. Huwa ala maktabil mudarrisi. Bukunya ada di atas meja guru. Mana mudhaf ilaihnya? Maktabil mudarrisi. Mana mudhafnya? Maktabi. Mana mudhaf ilaihnya? Al mudarrisi. Meja milik Pak Guru. Baris ke-7.
Hada qalamul mudarrisi. Apa artinya? Ini pulpennya Pak Guru. Mana mudhofnya? Qalamu. Mana mudhof ilaihnya? Al-mudarrisi. Apa artinya? Pulpen milik Pak Guru. Nah, itu mudhof ilaih, Bu. Itu kaidah. Jangan bingung. Kenapa yang pertama bisa berubah-ubah? Coba lihat baris kedua. Apa baris pertama? Kitabu Muhammadin. Baris kedua, Kitabu Hamidin. Baris ketiga, Kitabu Muhammadin. Baris kelima, Daftaru Ammarin. Belakangnya selalu in. Betul? Belakangnya selalu kasrotain. Betul? Coba sekarang baris ke-7. Cirolu 4, 6. Baris ke-6. Maktabil mudarrisi. Kenapa maktabi, Bu? Kenapa enggak maktabu? Depannya ada huruf jar, yaitu ala. Maka dia jadi kasroh. Ala maktabil mudarrisi. Kenapa mudarrisi enggak tanwin, Bu? Karena ada alif lam. Kenapa yang Muhammadin tanwin, Hamidin tanwin, Muhammadin tanwin, Ammarin tanwin? Kenapa? Karena enggak ada alif lam. Paham? Iya. Terus halaman 28. Latihan kedua. Adhifil kalimatal ula ila tsaniyati. Ayo. Apa artinya? Sandarkan kata yang pertama ke yang kedua. Kitabun sama Muhammadun. Aslinya kitabun sendiri, Muhammadun sendiri. Kemudian kita sandarkan kitabun, buku, Muhammad nama orang, buku terus Muhammad. Kita sandarkan jadi Kitabu Muhammadin. Ayo. Artinya jadi bukunya Muhammad. Qalamun Hamidun jadi apa? Qalamu Hamidin. Baitun Abbasun jadi apa? Baitu Abbasin. Ghurfatun Aliyun jadi apa? Ghurfatu Aliyin. Daftarun sama Sa'idun jadi apa? Daftaru Sa'idin. Mindilun sama Yasirun jadi apa? Mindilu Yasirin. Komisun Ammarun jadi apa? Komisu Ammarin. Sarirun Khalidun jadi apa? Sariru Khalidin. Itu namanya idhofah. Sekarang yang samping. Sekarang ada alif lamnya semua. Berarti nanti nggak boleh tanwin. Maktabun sama al-mudarrisu. Maktabun apa artinya? Meja. Al-mudarrisu apa artinya? Guru. Sendiri, maktabun sendiri belum disandarkan. Al-mudarrisu juga sendiri belum disandarkan. Setelah kita sandarkan jadi apa? Maktabul mudarrisi. Artinya apa? Meja Pak Guru. Miftahun al-bait itu jadi apa? Miftahul bait. Berarti kesimpulannya kalau disandarkan kata yang pertama tanwinnya hilang. Nggak boleh ada tanwin lagi kalau sudah disandarkan. Nah, kata yang kedua harus berubah harokat. Yang tadinya dhammatain jadi kasrotain. Yang tadinya dhammah 1 jadi kasroh 1. Paham? Dukanun at-tajiru jadi dukanut tajiri. Baitun al-muhandisu jadi baitul muhandisi. Ismun al-waladu jadi ismul waladi. Kitabun Allahu jadi kitabullahi.
Bintun at-tabibu jadi bintut tabibi. Miftahun as-sayyaratu jadi miftahus sayyarati. Sayyarati. Kasronya hilang, kasrotenya hilang. Kumaha tuh? Apa artinya qala Muhammadin? Baitu Abbasin? Ghurfatu Aliyin? Daftaru Sa'idin? Mindilu Yasirin? Qamisu Ammarin? Sariru Khalidin? Miftahul Baiti? Dukkanut Tajiri? Baitul Muhandisi? Insinyur. Ismul Waladi? Nama anak kecil itu. Kitabullahi, kitab milik Allah atau kitabullah. Bintut tabibi, putrinya Pak Dokter. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Ciri-cirinya kalau mudhof ilaih itu dua-duanya isim. Yang depan disebut apa? Mudhof. Mudhof ini bisa berubah-ubah, Bu. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Kalau mudhof ilaih bisa kasrah, bisa fathah, tapi nggak bisa dhammah. Nanti pembahasannya. Paham nyampe sini? Nah, sekarang pada halaman 54 ini kita bahasan yang kedua, idhofah ke isim dhamir. Idhofah ke isim dhamir. Contoh yang percakapan antara Hamid sama Muhammad. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7. Hamid bilang apa? Ismuka, apa artinya ismuka? Namamu. Ismuka, ismu disebut apa? Mudhof. Dhamirka disebut apa? Mudhof ilaih. Ismuka aslinya apa? Ismun sama anta. Aslinya ismun sama anta. Ketika disandarkan, antanya jadi berubah. Jadi apa? Ka. Nah, ismu sebagai apa? Mudhof. Ka sebagai apa? Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Terus baris ke 8. Ismi Muhammadun. Ismi. Ismi apa artinya? Namaku. Ismi adalah idhofah dari apa ke apa? Ismun ke ana. Ismu disebut apa? Ism? Ya mutakalim disebut apa? Mudhof ilaih. Paham? Ini kalau orangnya satu ya. Kalau orangnya satu. Baris ke-9.
Baris ke-9. Ma'aka. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka. Ma'aka itu juga mudhaf ilaih. Ma'aka. Apa artinya ma'aka? Bersamamu. Dari apa dia? Ma'a sama anta. Ma'a sebagai mudhaf. Ka sebagai, pakai bahasa Arab nulisnya ya. Huwa zamili. Mana mudhaf ilaihnya? Zamili. Dari apa disandarkan ke apa? Zamilun ke ana. Apa artinya zamili? Temanku, teman sekolah. Zamil itu teman sekolah. Kalau teman main, shodiq. Kalau teman yang selalu kemana-mana, sahib. Kalau teman akrab, namanya khalil, teman akrab. Jadi bahasa Arab itu teman itu bisa beda-beda. Teman sekolah, zamil. Teman main, shodiq. Teman akrab, sahib. Teman akrab sekali, khalil. Ahwa aidan la huwa min aban masmuhu. Baris ketiga dari bawah. Masmuhu. Mana mudhaf ilaihnya? Ismuhu. Ismuhu idhofah dari apa ke apa? Ismun ke huwa. Ismun ke huwa. Wawunya dihilangkan jadi masmuhu. Apa artinya? Siapa, nama dia, namanya. Halaman 55 baris pertama. Lughati al-urdiyatu. Mana mudhaf ilaihnya? Lughati. Mudhafnya mana? Lughah. Mudhaf ilaihnya mana? Ana. Jadi lughati. Bahasaku, bahasa Urdun. Bahasa orang Afghanistan, Suriah itu Urdun, bahasa Arab juga. Baris keempat dari atas. Ma lughatuhu, hamzah, wa hamzah ma lughatuhu. Dan hamzah apa bahasa dia? Mudhafnya mana? Lughatun. Mudhaf ilaihnya mana? Huwa. Siji loro telu papat lima enam. Baris ke-6. Baris ke-6. Aina abuka ya Muhammadun? Ayo. Ada 5 kata. Kalau dia sendiri tidak dikasih wawu. Kalau dia disandarkan dikasih wawu. Namanya al-asma al-khamsah. Tulis. Ada 5 kata yang kalau dia sendiri tidak dikasih wawu. Tapi kalau dia diidhofahkan, dia dikasih wawu. Yang pertama abun. Hamun. Famun. Zu. Aku. Ada 6 sebenarnya. Kalau dia disandarkan, dia dikasih waw. Contoh abuka. Hamuka,
fuka, dzu malin, akhuka, hanuka. Abu artinya bapak. Itu ada 6 kata ya. Kalau dia sendiri tidak dikasih bau. Abun, bapak. Hamun, famu, dzu, kecuali dzu. Dzu dikasih bau. Akhun, hanu. Abuka, apa artinya abuka? Bapakmu. Hamuka, iparmu. Fuka, mulutmu. Dzumalin, pemilik uang. Akhuka, saudaramu. Hanuka, farjimu. Farji tahu ya? Nggak usah nanya lah. Sekarang buka lagi. Baris ke-8. Dari atas. Wa aina ummuka. Ayo. Dan di mana ibumu? Mana mudhof ilaihnya? Ummu sama ka. Aslinya apa? Ummun anta. Jadi ummuka. Kalau hunaka bukan mudhof ilaih ya, hunaka. Hunaka itu artinya di sana. Ya, baris ke-4 dari bawah. Hamid bilang, wa zamiluka aina abuhu? Ayo. Dan temanmu, di mana ayahnya? Mana mudhof ilaihnya? Zamiluka sama abuhu. Zamiluka aslinya apa? Zamilun disandarkan ke anta. Abuhu aslinya apa? Abun disandarkan ke huwa. Jadi abuhu. Ingat-ingat itu ya. Pada saat yang sama, perhatikan Ibu, pada saat yang sama, mudhof itu atau mudhof ilaih itu bisa jadi mudhof untuk kata depannya dan bisa menjadi mudhof ilaih untuk belakangnya. Bisa menjadi mudhof untuk belakangnya. Contoh. Jadi nanti jangan kaget, satu kalimat itu mudhofnya ada 2, mudhof ilaihnya 2. Ayo. Sani'u miftahi baiti Hamidin. Ayo. Sani'u apa sani'u? Pembuat. Miftahu kunci. Baiti rumah. Hamid. Perhatikan Ibu. Sani'u Sani'u ini sebagai mudhof. Untuk siapa? Untuk miftah. Saya singkat ya, mudhof M ya. Tapi pada yang sama, miftah, maaf ya, miftah sebagai apa untuk sani'? Mudhof ilaih untuk sani'. Miftah sebagai mudhof untuk baiti. Baiti sebagai mudhof ilaih untuk miftah. Pada saat yang sama, baiti sebagai mudhof untuk hamid. Nah, hamid sebagai apa? Mudhof ilaih. Udah di sini nggak ada lagi, berarti nggak ada mudhof. Paham? Paham apa enggak?
Ayo, sani'u miftahi baiti Hamidin. Kalau di sini masih kasroh, berarti belakangnya itu masih bisa mudhof lagi. Tapi kalau terakhirnya udah mudhof, udah kasrotain, berarti dia udah berhenti di situ. Sani'u artinya apa? Pembuat. Pembuat itu kan isim. Pembuat apa? Pembuat kunci. Berarti ada huruf jar yang tersimpan di sini. Berarti apa? Pembuat dari apa pembuat milik apa pembuat dalam? Pembuat dari kunci. Pantas nggak? Pembuat dari kunci. Pembuat milik kunci. Nggak mungkin dong pembuat milik kunci. Terkadang juga nggak bisa diartikan ini, Bu. Miftahi. Kenapa miftahi? Karena mudhof ilaih. Inilah bahasa Arab. Unik, enak. Unik sama enak. Soni'u dhammah mudhaf. Miftahi mudhaf ilaih. Kenapa mudhaf ilaih? Kenapa dia kasrah? Karena mudhaf ilaih. Tapi kan dia mudhaf juga. Iya, mudhaf itu bisa berubah-ubah, Bu. Mudhaf itu bisa berubah-ubah, tergantung posisi dia di situ. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Miftahi kunci bait rumah, kunci rumah. Berarti kunci milik apa kunci dari apa kunci di dalam? Bukan kunci dari rumah. Kunci mobil. Kunci milik mobil. Emang mobil memiliki kunci? Kan mobil nggak berakal. Kunci dari mobil kan? Dari di sini bukan berarti asalnya. Maksudnya kunci dari mobil itu. Ban mobil. Apa artinya? Ban milik mobil apa ban dari mobil? Baiti Hamidin, rumahnya Hamid, ya kan? Yang penting bisa disandarkan, Bu. Pembuat kunci, pembuat dari kunci, kunci rumah, kunci dari rumah, rumah Hamid, rumah milik Hamid. Miftahu sani'u miftahi baiti Hamid, pembuat kunci pintu rumah. Betul nggak? Satu doang betul. Yang lain aduh, yang lain tahu paham atau enggak? Aduh, pusing dah. Satu mudhof aja pusing, ini udah banyak mudhof tuh. Mudhofnya 3. Mudhof ilaihnya 3. Itu dalam satu kata. Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya dilihat satu-satu. Ini bisa nggak disandarkan ke sini? Ini bisa nggak disandarkan ke sini? Ini bisa nggak disandarkan ke sini? Kalau disandarkan ke sini artinya jadi apa? Kalau disandarkan ke sini artinya jadi apa? Contoh lain. Biar tambah pusing. Saya senang bikin orang pusing. Habis itu, kancing baju saya. Kancing baju saya. Gampang. Pertanyaannya gampang banget. Zirru libasi, kancing baju saya. Zir kancing baju, libas baju. Zir kancing, libas baju saya. Ya udah, ketemu. Sekarang misalkan bintu ayo, bintu mudiri madrasati sunnati. Ayo. Apa artinya? Putri kepala
sekolah Mutiara Sunnah misalkan. Mana mudhofnya? Ini. Mana mudhof ilaihnya? Ini. Paham? Enggak. Lah sama aja kayak gini. Ini mudhof. Mudhof ilaih. Bintu mudir, anaknya mudir. Betul? Betul nggak sih? Bintu mudir, apa artinya? Anaknya kepala sekolah. Mudhof ilaih bukan? Ya mudhof ilaih. Berarti apa di sini huruf jarnya? Li. Bintun li. Mudir. Mudir madrasah. Apa artinya mudir madrasah? Kepala sekolah. Kepala dari sekolah. Mudhof ilaih bukan? Mudhof ilaih. Madrasah as-sunnah. Sekolah Mutiara Sunnah. Sekolah dari Mutiara Sunnah. Dari Yayasan Mutiara Sunnah. Mudhof ilaihnya bukan? Mudhof ilaih. Ini mudhof untuk ini. Ini mudhof untuk ini. Ini mudhof untuk ini. Ini mudhof ilaih untuk ini. Ini mudhof ilaih untuk ini. Ini mudhof ilaih untuk ini. Udah pusing apa masih kurang? Selama itu bisa disandarkan, maka itu adalah mudhof ilaih. Pertanyaannya bisa disandarkan enggak ini? Antara isim yang depan dengan isim belakang bisa disandarkan apa enggak? Coba siapa yang bisa bikin kalimat lagi yang mudhofnya banyak, mudhof ilaihnya banyak? Pakai bahasa Indonesia. Silakan. Cincin emas anak perempuan kepala sekolah di kota itu. Bisa enggak? Khotamu dhahabi binti mudarrisi madrasatil Madinah. Apa artinya? Cincin emas milik putri guru sekolah Madinah. Bener nggak? Bener nggak Musundari? Cincin emas putri guru sekolah di kota. Khotamu sebagai mudhof untuk dhahabi. Dhahabi sebagai mudhof untuk binti. Binti sebagai mudhof untuk mudarrisi. Mudarrisi sebagai mudhof untuk madrasati. Madrasati sebagai mudhof untuk al-madinati. Khotamu dhahabin. Khotamu dhahabi artinya apa? Cincin emas. Dhahabi binti artinya apa? Emas milik putri. Boleh nggak bilang kayak gitu? Ya boleh, emas milik putri itu cincin emas. Binti mudarrisi, apa artinya binti mudarrisi? Anak perempuan Pak Guru. Anak perempuan milik Pak Guru atau dari Pak Guru. Mudarrisi madrasah, guru sekolah. Sekolah Madinah. Iya, sekolah Al-Madinah nama sekolahnya ya. Bukan di kota, maaf tadi saya salah ngomong. Al-Madinah di sini nama sekolahnya. Nama sekolah Al-Madinah. Madinatul Quran misalkan. Saya tambahin lagi biar tambah banyak mudhofnya. Madrasati Madinatul Quran. Ada nggak pesantren Madinatul Quran? Ada kan? Jadi tambahkan mudhofnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudhof ilaihnya 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ayo bareng-bareng. Khotamu dhahabi binti mudarrisi madrasati Madinatil Qur'ani.
cincin emas putri guru sekolah Madinatul Quran. Tambah pusing apa tambah paham nih? Khotamu apa khotamu? Cincin. Zahabi emas. Cincin disandarkan ke emas. Cincin dari emas. Zahabi binti emas milik putri itu. Binti mudarrisi. Apa artinya binti mudarrisi? Putri kepala, putri guru. Putri dari guru. Mudarrisi madrasah, guru sekolah. Guru dari sekolah. Sekolah apa? Madinati. Sekolah Madinah. Madinati apa? Madinatil Quran. Jadi ibu-ibu nanti nggak usah bingung. Ini kok mudhof lagi ya? Ini kok mudhof ilaihnya ada 2, ada 3? Bisa, Bu. Ya. Nah, idhofah. Idhofah ini ada berapa? 2. Idhofah ke isim dohir. Isim dohir itu apa sih? Isim yang terlihat atau isim yang memiliki kata sendiri. Muhammad, Dahab, Al-Lail. Nah yang kedua, idhofah ke isim domir. Domir apa domir? Kata ganti. Kira-kira paham gak nih? Mudhof ilaih. Kalau ibu paham satu kaidah bahasa Arab, itu udah alhamdulillah, Bu. Orang Arab aja belum tentu paham. Emang orang Arab bisa ngomong bahasa Arab, tapi belum tentu paham kaidah. Sama kayak kita orang Indonesia, bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi belum tentu paham kaidah bahasa Indonesia. Orang Arab yang tidak belajar bahasa Arab, itu kalau ngomong itu tidak sehalus ini. Tidak sehalus kita. Mas muka, mereka enggak mas muka, mas mic kayak gitu. Kalau mas muki, mas mic kayak gitu, mas mic. Kalau mau pergi kemana? Ila aina dhahabta? Mereka enggak. Ain ruh, mau kemana? Itu bahasa pasaran. Nah ini bahasa Al-Quran. Ini bahasa Rasulullah SAW. Ini bahasa yang sangat halus. Bahasa yang dipakai Allah dalam Al-Quran dan bahasa yang dipakai Rasulullah dalam hadis. Iya. Semoga bermanfaat. Semoga tambah rajin, jangan pilih-pilih kajian, maunya tahsin doang, maunya fikih doang, maunya ini doang, enggak. Kalau kita ada waktu, kita sehat, enggak hujan, usahakan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.